Yordania. Grayson dan butler Frank panik saat melihat Hailey memercikkan air ke wajah Jordan. Sebagai bawahan, mereka harus disalahkan karena gagal melindungi tuan mereka. Butler Frank meminta maaf, ini semua salahku. Saya terlalu tua dan tidak berdaya. Grayson juga tidak bisa bangun. Jordan mengambil selembar kertas tisu dan menyeka wajahnya dengan itu. Saya baik-baik saja. Airnya suam-suam kuku. Saya sudah berharap dia melakukan itu. Petik 2. Alasan Jordan dengan sengaja memprovokasi Hailey adalah untuk memperjelas bahwa dia tidak akan bisa bersama dengannya lagi. Setelah meninggalkan restoran The Times, Hailey menelepon Rachel. Rachel baru saja pergi beberapa saat yang lalu, tetapi dia kembali ke restoran lagi untuk menjemput Hailey dan mengirimnya ke tempat Diana. Ketika Hailey kembali ke villa Diana, semua orang bertanya kepadanya tentang bagaimana kencannya. Hailey masih sangat marah, dan dia memberitahu mereka apa yang baru saja terjadi. Merasa tidak adil untuk putrinya, Sylvie berkata, Yordania benar-benar bertindak terlalu jauh. Bagaimana dia bisa menjebak Hailey dengan orang cacat? Herman berkata dengan senyum mengejek, saya pikir pengaturan Tuan Steele cukup bagus. Butler Frank hanya memiliki satu cucu, jadi dia akan mewarisi aset bernilai miliaran dolar. Hailey, kamu mungkin menyesal menolak Tuan Steele seperti ini. Drew tertawa terbahak-bahak dan menimpali, ya, kamu sudah 2 kali bercerai, dan kamu masih sangat pemilih. Saya pikir Jordan membuat pengaturan yang masuk akal. Elle juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejek Hailey. Hailey, sebaiknya kau menyerah pada Jordan. Dia seharusnya tidak menikah denganmu sejak awal. Aku harus menjadi istrinya. Cukup, hentikan. Dian mengerutkan kening. Di masa lalu, pembagian harta keluarga dan perannya dalam bisnis menjadi titik pertikaian antara Benedict dan Herman. Sekarang, putri mereka berdebat dan bersaing memperebutkan Yordania. Diana memandang Elle dan berkata, Elle, kamu tahu aku selalu menyayangimu. Bukannya saya tidak ingin membiarkan Anda menjalin hubungan dengan Jordan, tetapi seperti yang Anda lihat, Jordan telah memberi Anda sikap dingin saat dia bertemu Anda baru-baru ini. Dia masih melihat Anda sebagai seorang anak, dan Anda pasti memiliki peluang lebih kecil daripada Hailey. Petik 2. Hailey senang Diana berbicara untuknya. Tapi nenek, karena Jordan telah mencoba menjodohkanku dengan pria lain, apakah itu berarti dia tidak mencintaiku lagi? Hailey bertanya dengan sedih. Diana berpunuk dengan dingin. Dia sudah mencintaimu selama 3 tahun. Bagaimana dia bisa berhenti mencintaimu begitu saja? Bahkan jika dia tidak mencintaimu lagi, dia mungkin menginginkan tubuhmu. Kehilangan kesempatan untuk mewujudkan pernikahan selama 3 tahun adalah penghinaan dan penyesalan besar bagi pria manapun. Terakhir kali kamu pingsan saat berlutut di tanah di tempatnya, dia diam-diam mengambil kebebasan bersamamu, dan itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia masih tertarik padamu. Sylvie bisa menangkap maksud Diana. Dia bertanya, apakah maksud Anda kita harus menciptakan kesempatan bagi Hailey dan Jordan untuk melakukan perbuatan itu? Itu perintah yang tinggi. Jika bukan karena cedera laki, dia tidak akan mau datang ke tempat kami tempo hari. Jika Hailey pergi menemuinya lagi, dia mungkin akan memilih untuk menolaknya. Diana mengangguk dan berkata, Yordania memang sangat kejam, tapi bukan berarti kita tidak punya peluang sama sekali. Hailey, kamu masih ingat nenekmu, kan? Hailey mengangguk, tentu saja aku ingat. Grandaun Lily sangat baik padaku dan Jordan. Pada hari aku pergi ke hotel bersama Tyler. Pada titik ini, Hailey berhenti sejenak saat dia merasa sangat canggung. Namun, dia segera melanjutkan, pada pagi hari itu, Jordan mendengar bahwa bibi Lily sakit parah dan ingin mengantarku ke rumahnya untuk menjenguknya. Cucu Hailey adalah Lily, adik perempuan dari kakek Hailey. Dia telah pindah ke kota terdekat, South Daytona, setelah menikah. Diana berkata, saya baru saja menerima telepon dari putra Lily. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan berhasil melewati 3 hari. Semua orang kaget dan sedih. Bagaimanapun, mereka adalah saudara, dan Lily selalu baik kepada mereka. Sylvie berkata, oh, aku tahu apa yang ingin dilakukan Diana. Dia ingin mengundang Jordan untuk pergi ke pemakaman bersama kami setelah bibi Lily meninggal. Bibi Lily selalu baik pada Jordan. Dia pasti tidak akan menolak. Diana memelototi Sylvie dan menyalak dengan marah, kamu wanita bodoh. Tidak heran kalian tidak bisa membuat menantu yang luar biasa. Petik 2. Apa gunanya memintanya menghadiri pemakamannya bersama kita? Jordan memiliki mobil dan sopir sendiri. Dia tahu di mana Lily tinggal juga.
Dia paling banyak akan menemui kita sekali lagi selama pemakaman. Bantuan apa yang akan dilakukan untuk hubungan Hailey dengannya? Sylvie tidak berani berbicara karena dia tidak bisa menebak apa yang ada dalam pikiran Diana. Diana berkata, Hailey, Lily adalah satu-satunya dari semua kerabat kami yang tidak membenci Jordan dan selalu memperlakukannya dengan baik. Di masa lalu, saya selalu berpikir itu karena dia baik dan memperlakukan semua orang dengan setara. Namun, dalam 2 hari terakhir, saya berulang kali mengingat hal-hal yang dia katakan kepada saya selama pertemuan kami sebelumnya. Aku menyimpulkan bahwa alasan dia begitu baik pada Jordan adalah karena kakekmu telah mengatakan yang sebenarnya tentang identitas Jordan. Dia sudah lama tahu bahwa Jordan adalah multimiliarder. Apa? Semua Camdens terperangah. Nenek Lily tahu tentang itu selama ini? Kenapa dia tidak memberitahuku? Hailey hampir menangis. Ellie juga hampir menangis. Dia berseru dengan gelisah, Nenek Lily sadar akan kebenaran? Kenapa dia tidak membiarkan Jordan menikah denganku? Granddaun Lily sangat bias. Diana membuat tebakan liar karena Lily terlalu sakit untuk berbicara dengan mereka melalui telepon, jadi tidak ada cara untuk memastikannya. Namun, semua orang dengan suara bulat setuju dengan dugaannya. Drew berkata, saya selalu bingung mengapa Granddaun Lily selalu begitu baik kepada Jordan meskipun dia hanya suami dari Hailey. Ternyata dia sudah mengetahui kebenarannya sejak lama. Tunggu, sepertinya itu tidak benar. Bukankah Jordan mengatakan bahwa kakek tidak diizinkan untuk memberitahu Camdens tentang kebenaran? Diana tersenyum dan berkata, nenekmu Lily telah menikah dengan suaminya selama beberapa dekade dan bukan lagi seorang Camden. Jadi, itu tidak dianggap sebagai pelanggaran aturan dengan memberitahu dia. Hailey berpikir itu masuk akal juga. Dia bertanya, Nenek, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Diana berkata, karena Lily tahu yang sebenarnya, hal terakhir yang ingin dia lihat sebelum kematiannya adalah Hailey dan Jordan bercerai. Lily sangat baik kepada Jordan dalam 3 tahun terakhir, dan saya yakin dia mengerti itu. Jadi, kita hanya perlu memberitahu Jordan untuk berpura-pura bahwa dia dan Hailey masih menikah di depan Lily. Bagaimanapun, Lily ada di ranjang kematiannya. Jordan tidak akan setuju. Hailey pun merasa Jordan tidak akan menolak. Kadang-kadang, dia merasa bahwa Jordan lebih dekat dengan Lily sebagai penatua daripada dia. Tapi, setelah kita selesai berpura-pura menikah, dia masih akan meninggalkanku, kata Hailey dengan sedikit sedih. Diana berkata, kita semua akan pergi ke South Daytona bersama-sama kali ini, dan kita akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Karena kalian berdua harus berpura-pura menikah, kalian pasti harus tinggal di kamar yang sama. Ketika saatnya tiba, Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk menaklukkan Yordania. Untuk menciptakan kesempatan bagi Hailey dan Jordan untuk mendamaikan pernikahan mereka, Diana memanfaatkan fakta bahwa Lily sedang sekarat. Satu-satunya ketidakpastian adalah apakah Jordan akan setuju atau tidak. Bagaimanapun, Jordan sudah menceraikan Hailey dan bukan lagi bagian dari keluarga. Dia tidak lagi ada hubungannya dengan Camdens, apalagi kerabat jauh seperti Granddaun Lily. Dalam hal ini, Herman dan anak-anaknya tidak banyak berharap. Hailey berkata, Bu, saya tahu Anda punya niat baik. Tapi Hailey, jangan terlalu cepat bersukacita. Jordan sangat kejam, dia tega meninggalkanmu di tengah hujan selama 2 jam tanpa merasakan apa-apa, dan dia bahkan mencoba menjodohkanmu dengan seorang pria cacat. Hah, aku ragu dia akan bertindak dan berpura-pura bahwa kalian berdua masih menikah, hanya demi kalian. Hailey menggigit bibirnya, berpikir pada dirinya sendiri bahwa Jordan mungkin memang tidak berperasaan seperti sebelumnya. Namun, dia mengumpulkan keberanian untuk memanggil Jordan dan berkata dengan ekspresi bersemangat dan sedih. Jordan masih makan bersama butler Frank dan Grayson di The Times ketika Hailey tiba-tiba menelepon. Melihat Hailey menelepon, Jordan bertanya-tanya, apakah dia pulang untuk memikirkannya dan menyesali keputusannya setelah menyadari bahwa Grayson adalah tangkapan yang bagus? Faktanya, Jordan masih agak mengagumi Hailey ketika dia menentang keputusan Jordan untuk menjodohkannya dengan Grayson dan bahkan menyiramkan air ke wajahnya dengan putus asa. Itu membuktikan bahwa dia masih memiliki harga diri dan uang bukanlah satu-satunya hal yang dia cari. Hailey sendiri adalah wanita yang luar biasa, dan Jordan akan benci melihat Hailey merendahkan dirinya demi uang. Halo, Jordan menjawab telepon. Yordania, Hailey berkata dengan terisak, terdengar sangat sedih.
Jordana berkata, berhentilah menangis. Saya tidak mengambil apa yang terjadi sekarang ke dalam hati. Petik 2. Hailey berkata, aku minta maaf karena memercikkan air ke wajahmu barusan. Namun, aku tidak memanggilmu karena masalah ini. Kakek Lily akan segera meninggal. Apa? Bibimu? Jordan langsung panik. Hailey berkata, baru saja, putra Grandaun Lily menelepon kami untuk mengatakan bahwa dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Dia mungkin lulus malam ini atau besok. Di tengah makannya, Jordan meletakkan garpu dan pisaunya dan meletakkan tangan di dahinya sambil menghela nafas panjang. Kakek Hailey telah meninggal sebelum Jordan menyelesaikan persidangannya selama 3 tahun. Semua orang meremehkan Jordan. Grandaun Lily tidak pernah memandang rendah Jordan dan memperlakukannya sebaik dia memperlakukan Drew. Lily adalah salah satu wanita tua paling baik hati yang pernah ditemui Jordan. Yang paling penting, dia juga dermawan penyelamat nyawa Jordan. Lebih dari setengah tahun yang lalu, Jordan belum mulai bekerja sebagai pengantar barang dan akan bertanggung jawab melakukan pekerjaan rumah tangga untuk Camden setiap hari. Suatu hari, salah satu mantan rekan perang Jordan datang ke Orlando untuk mencarinya. Jordan kemudian makan bersamanya. Malam itu, Jordan merasa sangat tidak nyaman. Mereka pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan tubuh. Ditemukan bahwa dia menderita penyakit langka yang belum pernah dilihat dokter sebelumnya. Pada akhirnya, ia harus menjalani operasi yang menelan biaya puluhan ribu dolar. Saat itu, semua Camden sedang melakukan perjalanan ke Swiss. Jordan mencoba menelepon Hailey, tetapi dia tidak dapat menghubunginya, jadi dia mencoba menelepon Sylvie dan Benedict untuk meminjam uang. Ketika mereka mendengar bahwa dia membutuhkan puluhan ribu dolar, mereka segera menolaknya. Mereka bahkan menuduh Jordan berpura-pura sakit. Saat itu, Jordan sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakitnya dan sangat membutuhkan uang untuk biaya operasinya. Namun, Camden menolak untuk memberinya uang, dan dia juga tidak dapat menghubungi Stellus karena itu berarti dia telah gagal dalam ujian. Dia sudah 2,5 tahun dalam ujiannya, dan dia tidak ingin semua usahanya sia-sia. 6 anggota keluarga berasal dari generasi yang sama dengan Jordan, dan persaingannya sangat ketat, jadi dia juga tidak ingin gagal. Oleh karena itu, Jordan memutuskan untuk mencoba peruntungannya dan memanggil Grandaun Lily. Dia ingat Lily sebagai orang yang peduli dan baik hati yang sering menjaganya. Ketika dia baru saja menikah dengan Hailey sebagai suami yang tinggal di rumah, dia baru saja kembali dari medan perang. Pada saat itu, dia akan mendapatkan mimpi buruk setiap malam dan merasa tidak nyaman sepanjang hari. Melihat betapa tidak sehatnya Jordan, Lily bertanya tentang kondisinya dan memberinya pengobatan rumahan yang sangat membantu situasinya. Jordan merasa jauh lebih baik setelahnya. Jadi, Jordan menelepon Lily, yang kemudian mentransfer 50 ribu dolar ke rekening banknya tanpa ragu-ragu. Dia juga memberitahu Jordan bahwa dia tidak perlu memberitahu Camden tentang hal itu atau mengembalikan uang kepadanya. Dengan demikian, Jordan berhasil membayar operasi yang menyelamatkan hidupnya. Setelah kejadian itu, Jordan memutuskan untuk menjadi pengantar makanan untuk mandiri secara finansial dari Camden. Pada pagi hari ketika Hailey dan Tyler mendapat kamar di hotel, Jordan diberitahu bahwa Lily jatuh sakit parah. Dia kemudian menyarankan kepada Hailey agar mereka pergi ke South Daytona pada sore hari untuk mengunjungi Lily bersama. Namun, Hailey menolaknya dengan alasan bahwa dia akan bertemu klien di sore hari. Kemudian, dia mengetahui bahwa klien yang ditemui Hailey adalah Tyler, yang dengannya dia menginap di sebuah hotel. Sudah lebih dari sebulan. Jika kakek Lily jatuh sakit parah lebih dari sebulan yang lalu, dia seharusnya benar-benar berada di ranjang kematiannya sekarang. Petik 2. Jordan tidak merasa bahwa Hailey berbohong, dan dia tidak mungkin berbohong tentang kehidupan neneknya. Hailey melanjutkan, Jordan, aku tahu kami tidak baik padamu, tapi Grandaun Lily adalah orang yang paling baik di dunia. Dia tidak pernah mengejekmu sebelumnya, dan dia selalu memasak untukmu dan memberimu hadiah. Bisakah Anda ikut dengan kami ke South Daytona dan melihatnya untuk terakhir kalinya karena kami telah menikah selama 3 tahun? Tidak. Kecewa mendengar jawaban Jordan, Hailey berkata, oke, terima saja yang tidak pernah saya minta. Yang mengejutkannya, Jordan melanjutkan, saya tidak akan pergi demi Anda, tetapi saya akan mengatakan bahwa dia selalu baik kepada saya. Hailey bertanya dengan gembira dan terkejut, apakah kamu benar-benar mau pergi? Jordan berkata, saya masih berutang 50 ribu dolar padanya,
dan dia menyelamatkan hidup saya ketika Anda dan seluruh keluarga Anda sedang menikmati liburan Anda di Swiss. Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Baru saat itulah Hailey mengingat kejadian itu dan menyadari mengapa Jordan memutuskan untuk menjadi pengantar makanan. Dia tidak bisa membantu tetapi menyalahkan ibunya lagi. Jika ibunya meminjamkan uang kepada Jordan pada saat itu, dia tidak akan menjadi pengantar makanan. Jordan tidak akan bertemu dengannya dan Tyler di kamar hotel, dan, dengan demikian, tidak akan tahu tentang perselingkuhan mereka. Dia sekarang akan tetap menjadi istri Presiden S Corporation. Ibu telah menghancurkan masa depanku demi menghemat hanya $50.000. Meskipun membenci ibunya, dia tidak berani mengatakannya dengan keras. Hailey melanjutkan, Jordan, kamu tahu bahwa Grandahun Lily selalu mendukung pernikahan kami. Jika dia mengetahui bahwa kami telah bercerai, dia pasti tidak akan bisa mati dengan tenang. Dia bahkan mungkin lulus segera setelah kita memberitahunya tentang itu. Petik 2. Jordan bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Hailey berkata, maksudku, bisakah kita berpura-pura masih menikah dan bertingkah seperti dulu di depan Grandahun Lily? Jordan tertawa dan berkata, sama seperti dulu, tidak pernah berpegangan tangan terlepas dari kesempatannya, mencaciku sepanjang hari jika aku menyentuh pahamu, tidur di kamar terpisah, tentu, aku benar-benar bisa melakukannya. Tidak seperti kita dulu, kita harus sangat mesra satu sama lain. Hailey menangis, mengetahui bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah yang mengingatkan Jordan tentang bagaimana dia memperlakukannya dengan buruk di masa lalu. Jordan tertawa dan berkata, saya rasa itu tidak perlu. Kami hanya bisa mengatakan padanya bahwa kami tidak bercerai. Jordan pasti menyetujui saran bahwa mereka berpura-pura masih menikah. Faktanya, dia mungkin telah menyarankannya meskipun dia tidak. Alasannya karena Lily selalu berharap mereka tetap menikah dengan bahagia selama sisa hidup mereka. Sekarang dia berada di ranjang kematiannya, dia pasti akan mati dengan menyedihkan jika dia mengetahui bahwa mereka telah bercerai. Bagaimanapun, Lily adalah dermawan penyelamat nyawa Jordan, jadi dia pasti tidak tega membiarkannya mati dalam kesedihan. Hailey menjelaskan, pasti ada kebutuhan untuk itu. Nenek berkata bahwa Bibi Lily telah mengetahui identitasmu sejak lama dan juga mengetahui kesepakatan antara Stellus dan Camdens. Sekarang, periode 3 tahun sudah habis, dan kamu sudah memberitahuku tentang identitasmu. Jika kita masih belum bercerai, aku pasti tidak akan memperlakukanmu seperti dulu. Kita pasti sangat mesra satu sama lain? Jordan terkejut. Nenek Lily juga mengetahui identitasku? Setelah memikirkannya, dia percaya bahwa tebakan Diana masuk akal. Sebagai suami yang tinggal di rumah, dia harus menghadapi ejekan semua orang, tetapi Grandahun Lily sangat ramah padanya. Mungkin, Grandahun Lily juga tahu tentang kebenaran seperti kakaknya. Jordan menghela napas panjang. Tidak peduli apa, Grandahun Lily adalah orang baik yang baik kepada semua orang dan bukan hanya Jordan. Bahkan jika dia benar-benar baik pada Jordan hanya karena dia tahu identitasnya, dia masih harus membalas kebaikannya. Jordan berhenti sejenak dan berkata, oke, saya setuju. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan saat itu. Petik 2. Karena Lily tua akan mati, Jordan tidak punya pilihan selain bertindak. Ya, Hailey sangat gembira. Joel, Hubby, mulai sekarang, aku akan memanggilmu Hubby. Jangan sampai Grandahun Lily mencurigai sesuatu jika dia mendengarku memanggilmu dengan namamu. Jordan menjawab dengan dingin, lakukan apapun yang kamu inginkan. Lagi pula itu semua hanya untuk berpura-pura. Bahkan jika Hailey memanggilnya, Hubby, dia tidak akan memperlakukan Hailey sebagai istrinya lagi. Hailey berkata dengan lembut, Hubby, kapan kamu akan bebas? Nenek berkata bahwa akan lebih baik jika kita berangkat di pagi hari untuk datang lebih awal. Kalau tidak, kita tidak akan tepat waktu untuk melihat Grandahun Lily untuk terakhir kalinya. Jordan juga tidak memiliki sesuatu yang penting dalam jadwalnya. Dia ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah dia lakukan padanya sebelumnya. Karenanya, dia berkata, kita bisa segera berangkat. Sekarang pukul 20.46, dan akan memakan waktu lebih dari 1 jam untuk sampai ke South Daytona. Jika mereka berangkat sekarang, mereka akan tiba pada waktunya untuk tidur di sana pada malam hari. Hailey sangat gembira. Oke, karena kita belum bercerai, aku harus naik Maybachmu untuk pamer. Dan untuk memastikan bahwa Grandahun Lily tidak mencurigai apapun, Hailey bertekad mengendarai Maybach Jordan.
Jordan juga tidak menolak. Baik, Hailey melanjutkan, terima kasih, Hubby. Juga, apakah Butler Frank punya Rolls Royce? Nenek bilang dia ingin bepergian dengan yang itu. Jordan berpikir, The Camdens benar-benar sia-sia dan materialistis. Sekarang mereka akan melihat seorang kerabat yang berada di ranjang kematiannya, mereka masih harus bersikap sombong. Namun, itu hanya masalah sepele, jadi Jordan langsung menyetujuinya. Bersiaplah dan tunggu aku di villa nenekmu. Kami akan menuju ke sana sekarang. Petik 2. Setelah menutup telepon, Jordan memandang Butler Frank dan berkata, aku harus meminjam mobilmu selama 2 hari. Khawatir Jordan akan haus karena berbicara melalui telepon, Butler Frank mengisi gelasnya dengan air dan berkata dengan hormat, tolong jangan katakan itu, Tuan Jordan, mobil saya juga milik Anda. Apakah Anda perlu saya mengirim seseorang untuk mengemudikan mobil ke Villa Camdens? Jordan mengangguk, menyesap air, dan bertanya, Butler Frank, apakah Anda tahu siapa adik perempuan kakek Hailey? Apa dia tahu tentang identitasku selama ini? Butler Frank yang menemani kakek Jordan membahas soal pernikahan Jordan 3 tahun lalu. Karenanya, dia mengetahui semua detailnya. Butler Frank menggelengkan kepalanya dan berkata, dia seharusnya tidak menyadarinya. Jika dia melakukannya, itu pasti karena kakek Hailey memberitahunya tentang hal itu. Jordan menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan tatapan bingung, menurut yang aku tahu, kakek dan nenek Hailey sangat dekat, dan keduanya memperlakukan anak satu sama lain seperti anak mereka sendiri. Karena Grandaun Lily mengetahui identitasku, dia pasti tidak akan tinggal diam dan melihat Hailey menceraikanku, seorang Taipan. Namun, dia tidak hanya menyaksikan Hailey dan saya bercerai tanpa campur tangan, tetapi dia juga tidak menghentikan Hailey untuk menikahi Tyler Collins. Itu tidak masuk akal sama sekali. Bukankah itu sedikit terlalu aneh? Kecuali jika Hailey tidak memiliki hubungan darah dengan Camdens, mengapa Grandaun Lily tidak menghentikan Hailey untuk menggali kuburnya sendiri? Butler Frank juga merasa aneh. Grayson bertanya, mungkinkah karena Lily sakit parah dan tidak tahu tentang perceraianmu? Jordan berkata, saya harap begitu, tetapi sesuatu memberitahu saya bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Jordan masih belum mengetahui secara spesifik kondisi kesehatan Lily. Meskipun mengetahui tentang perceraian itu, anggota keluarganya tidak akan memberitahu dia tentang hal itu jika dia sakit parah lebih dari sebulan yang lalu. Itu berarti dia masih belum tahu. Bahkan jika dia tidak tahu, orang cerdas seperti dia seharusnya sudah mempersiapkan segalanya terlebih dahulu atau memberikan instruksi kepada orang-orang di dekatnya tentang apa yang harus dilakukan jika dia lewat. Jordan menjadi sakit kepala karena memikirkan masalah ini dan dengan demikian berhenti memikirkannya. Dia berdiri dan pergi ke villa. Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Dia menemukan Camdens siap dan menunggu di gerbang villa ketika dia tiba. Hailey, yang hanya membawa ransel, membuka pintu mobil Jordan dan masuk ke dalam. Elle, yang jauh, menghentakkan kakinya dengan marah. Dia jelas juga ingin naik Maybach. Namun, baik Elle dan Diana masuk ke Rolls Royce milik Butler Frank. Tanpa basa-basi lagi, baik Maybach dan Rolls Royce dan Audi Q7 Herman segera berangkat ke South Daytona. Hailey sangat senang berada di dalam Maybach lagi. Sebelumnya, dia hanya duduk di dalamnya selama 2 menit dan tidak merasakan sensasinya. Dia mengambil sebotol sampahnya dari ranselnya dan berkata, sayang, biarkan aku menuangkan segelas untukmu. Terakhir kali dia berada di Maybach, Hailey sudah ingin menikmati perasaan menyeruput sampahnya di kursi belakang yang luas. Sayangnya, Jordan tidak menuangkan sampahnya untuknya. Kali ini, Hailey membawa sebotol sampahnya sendiri. Jordan memandang Hailey dan bertanya, sampahnya? Untuk merayakan kematian Grandaun Lily?